jangan. Sistem sirkulatoria. Jadi yang dinamakan sistem sirkulatoria itu apa? Sistem sirkulasi Darah. Yang dinamakan sirkulasi itu berarti apa? Sesuatu yang Beredar. ya beredar, bersirkulasi. Berarti kalau yang dia beredar, bersirkulasi atau mengalir berarti sifatnya adalah cairan. Yang termasuk ke dalam sistem sirkulatoria ini apa aja? Pembuluh darah. Ya ada darah sama limfa. Nah, air kan juga cair. Kenapa dia nggak masuk ke sistem sirkulatoria? Ya karena air dia tidak memiliki jalurnya sendiri di seluruh tubuh. Dia kan cuma di sistem pencernaan aja kan. Kalau darah sama limfatik kan dia ke seluruh tubuh dan dia punya jalur yang khusus. Oke, jadi ada dua, ada darah sama limfatik. Darah disebutnya adalah sistem kardiovaskular. Kenapa disebut sistem kardiovaskular? Karena dalam sistem peredaran darah ini dia yang berperan adalah si kardio atau kardiak dan juga vaskular atau pembuluh darah. Pembuluh darah ada berapa? Dua, ada vena sama arteri. Vena itu yang gimana? Arteri itu yang gimana? Ya betul sekali. Siapa kamu namanya Zidan? Jadi benar yang dikatain sama Zidan kalau pengertian dari vena dan arteri itu adalah vena adalah darah pembuluh darah yang menuju jantung, sedangkan arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Kalau misalkan kalian dulu kan belajarnya arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kayak oksigen, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kayak akan CO2. Kalau misalkan kalian masih membawa pengertian itu di sini, kalian bakal dimarahin sama dokter. Dokter siapa? Kalian tetap sama dokter Habibie. Korban dokter Habibie. Nah, terus tadi benar ada arteri sama vena. Cuman ada satu lagi nih yang penting, ada yang namanya kapiler. Kapiler itu adalah sebuah pembuluh darah yang kecil-kecil yang nanti dia tuh bisa membentuk anastomosis atau anastomosis apa ya? Ya hubungan itulah antara arteri sama vena yang dia akan menjadi pertukaran antara yang dibawa arteri sama yang dibawa oleh vena. Terus arteri, kalau misalkan di PPT asistensi, dia kan terbagi kan berdasarkan diameter atau ukuran, ada arteri besar, sedang, kecil. Nah, kita skip aja, kita langsung masuk ke sini. Oh itu tutup kenapa? Ya tapi tetap dibaca ya, ini dibaca nih, sini dibaca. Ini sih, kayaknya udah sering keluar. Oh apa? Responsi. Aku lupa responsi apa, periksa dulu. Pokoknya dia keluar yang tadi. Terus kita ini ke arteri ya. Jadi darah dari jantung dia kan bakal dipompa nih, jantung tuh bakal pompa darah. Ada yang ke seluruh tubuh, ada yang ke paru-paru, ya kan? Yang ke seluruh tubuh disebut dengan sistem peredaran darah yang apa? Nah, yang ke paru-paru disebut dengan karva, betul sekali. Nah, kalau yang yang ke seluruh tubuh, darah dari jantung, dari ruang apa namanya? Ya, ventricle sinistra, dia bakal dipompa, dia bakal masuk ke sebuah pembuluh darah arteri yang besar, arteri yang paling besar di tubuh. Namanya adalah apa? Ya, aorta. Cabang aorta ada berapa? 3, sebutin satu. Satu aja. Betul. Jadi aorta ada 3 percabangan. Ada arcus aorta yaitu aorta ascendens, yaitu aorta yang naik ke atas. Ascendens atas berarti aortanya ke atas. Arcus aorta, arcus kan arch, dia kayak lengkungan, kayak sudut gitu kan. Makanya namanya arcus aorta. Aorta descendens, decrease itu kan dia menurun, mengalami penurunan. Decrease dia menurun, berarti aorta descendens adalah aorta yang nantinya bakal ke bawah. Terus kita bahas satu-satu. Yang pertama ada aorta ascendens. Aorta ascendens ini dia kalau misalkan kita lihat secara sekilas dia kan kelihatan nggak ada ininya nih, nggak ada cabangnya cuma kecil doang nih, nggak penting nggak guys, ini cabangnya penting karena apa? Karena cabang-cabang inilah yang dia akan memberi vaskularisasi ke jantung. Kalau misalkan dia tidak bisa memberi vaskularisasi ke jantung dengan baik, dia jantungnya bakal mengalami gangguan. Nah, aorta ascendens ini dia bakal ada 2 percabangan, yaitu ada arteri koronaria yang dextra dan juga arteri koronaria yang sinistra. Arteri koronaria dextra dia bakal ke depan apa ke belakang? Ya, yang sinistra yang ke belakang. Nah, ya benar. Terus udah kita lanjut ke arteri yang ascendens, arcus aorta. Arcus aorta cabangnya ada berapa? 3, sebutin satu.
Kamu satu lagi? Ya, tadi kau arus komplisnya apa? Sinistra Dextra. Sinistra. Ya, betul. Jadi si arus aorta ini dia bakal tercabang menjadi 3. Ada truncus brachiocephalica, terus ada arteri carotis communis yang sinistra yang ini, sama arteri subclavia yang sinistra. Ini nanti dia juga bakal bercabang jadi 2. Ada arteri carotis communis sama arteri subclavia. Cuman dia emang nyatu dulu nih. Kenapa kok nyatu? Aku juga nggak tahu. Terus kita lanjut ke cabang yang pertama, ada arteri carotis communis. Arteri carotis communis. Arteri ini sama ya, nanti sinistra dextra sama, cuma kita bahas itu aja. Arteri carotis communis dia akan naik ke atas. Ya. Carotis kan C, depannya C. Terus nggak jadi. Gak apa-apa. Mau bikin video. Arteri carotis dia bakal naik ke atas, dia kan memvaskularisasi bagian kepala, baik kepala bagian luar maupun kepala bagian dalam. Ini kayaknya dari nih, di dua-duanya nggak ya? Copot. Oh iya dia ada, coba nanti lihat sendiri. Jadi dia bakal keluar sama dia bakal ke dalam nih. Yang luar dia adalah arteri carotis yang eksterna. Terus dia ada yang ke dalam nih, dia ada yang ke dalam kan. Ini adalah arteri carotis yang interna. Arteri carotis interna dia akan vaskularisasi otak. Nanti di blok depan kalian akan belajar ada yang namanya circulus villisi. Itu adalah vaskularisasi yang penting di otak. Terus arteri, kita lanjut ke arteri subclavia. Arteri subclavia dia bakal ke samping. Ke samping dia bakal ke tangan. Dia bakal memvaskularisasi ekstremitas atas kita di tangan. Terus aorta yang kurang satu lagi. Gading. Udah ya. Aorta descendens. Aorta descendens ini ada 2, ada yang pars thoracica sama pars abdominalis. Seperti namanya, yang pars thoracica berarti dia memvaskularisasi bagian toraks, abdominalis berarti bagian abdomen. Terus kaki dari mana? Yang kaki dari mana? Ya, cabang dari abdominalis. Cabang dari aorta abdominalis ya. Nah, ini buat cabang-cabangnya silakan dibaca sendiri. Ini juga. Semuanya juga nggak apa dibaca Ya, sendiri. ini arteri yang ke kaki, jadi dia dari aorta abdominalis, dia bakal bercabang jadi 2. Ada arteri iliaca communis dextra sama sinistra. Terus dia bakal ke bawah, cabangnya silakan dibaca sendiri. Nah, ini tadi seperti yang aku bilang, arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Vena adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Di sini ada satu-satunya arteri yang dia membawa darah di skin O2, yaitu namanya truncus pulmonalis. Kalau jawabannya arteri pulmonalis dextra et sinistra tuh itu benar apa salah? Kalau aku pasti. Kalau yang lain? Kalau Mas Rehan baik gak? Baik sih dia. Terus kita lanjut ke vena. Jadi vena ini dia letaknya lebih superficial dibandingkan dengan arteri. Jadi kalau yang di dalam itu biasanya yang gede-gede. Makanya kalau misalkan kita injeksikan obat atau kita ambil darah, itu kita intravena bukan intraarteri, karena vena lebih mudah terabadi. Pembuluh darah yang kelihatan di sini-sini itu adalah vena. Terus ada satu vena yang dia tuh penting untuk tempat pengambilan darah. Namanya adalah vena yang lengkap dong. Ya, namanya adalah vena mediana cubitis, dia di sini. Nggak bisa ini. Jadi di sinilah di sekitar siku. Terus nah ini vena itu kan sama, ada besar, sedang sama venule. Kalau di vena sedang, terutama yang di kaki, di ekstremitas bawah, dia itu punya katup. Fungsinya buat apa? Ya biar gak balik, karena kan vena itu kan dia dari seluruh tubuh dibawa ke jantung, berarti dia dari kaki harus naik ke atas ke jantung. Sedangkan gravitasi itu kebalikannya, jadi dia harus melawan gravitasi. Jadi biar darahnya itu gak balik lagi ke bawah, dia dikasih katup supaya kalau darahnya udah nyampe sini, ya udah katupnya ditutup. Terus habis itu ya udah biar dia nggak balik. Pencipta manusia keren berarti. Iya dong. Terus ini ada vena cava superior sama vena cava yang inferior. Jadi vena cava superior dia itu membawa darah dari atas, dari kepala sama ekstremitas atas. Sedangkan kalau yang vena cava inferior dia itu membawa dari ekstremitas bawah. Namanya
abdomen dan juga sebagian dari toraks. Terus antara vena cava superior sama vena cava inferior ini nanti dia akan dihubungkan oleh suatu sistem vena, yaitu vena azygos. Betul sekali. Nah, vena azygos ini ya dia fungsinya adalah untuk menghubungkan antara vena cava superior dan vena cava yang inferior. Nah, selain vena azygos, sistem azygos ini tuh bukan hanya vena azygos aja, tapi dia ada 3. Ada vena azygos, hemiazygos, sama hemiazygos aksesoria. Vena azygos dia kan yang utama kan, azygos utama, hemi kan kayak semi gitu loh, dia yang sampingan gitu. Yang utama berarti kan dia yang paling dekat sama vena cava superior dan juga vena cava inferior. Ini gambar ini pernah keluar ditunjuk yang ini adalah vena apa, yang ini vena apa. Kalian harus bisa bedain. Kalau yang dia nempel langsung nih ke sini, menghubungkan secara langsung, dia adalah yang vena azygos. Terus sekarang yang kita beralih ke kiri nih, ada hemiazygos sama hemiazygos aksesoria. Gimana cara ingetnya? Hemiazygos aksesoria, ada A-nya, berarti dia yang atas, benar. Terus ini tadi lewat. Ada sistem porta hepatis, jadi darah dari sistem pencernaan kita itu dia harus dilewatkan ke hepar dulu. Buat apa? Ya, buat di detoksifikasi, karena dia kan makanan dari luar, pasti banyak entah bawa virus, kuman, bakteri dan lain sebagainya. Dia harus dimasukin dulu ke liver yang dia itu melalui vena porta hepatis dan nanti dia akan bermuara ke vena cava inferior. Sudah. Terus sirkulasi darah, ini udah tadi ya, makna sama parva, makna yang ke seluruh tubuh, parva yang ke terus sirkulasi darah fetus. Nah, sirkulasi darah fetus ini dia beda sama sistem peredaran darah di manusia dewasa. Karena apa? Kalau misalkan di manusia dewasa dia itu pertukaran darahnya itu terjadi di pulmo, sedangkan ini dia terjadi di plasenta. Jadi bayi mendapatkan darah kaya oksigen itu dari ibu, kemudian darah yang miskin oksigen yang kaya CO2 dari bayi itu dia bakal dikembalikan lagi ke ibu. Jadi buat pertukaran darah antara CO2 dan O2 itu terjadi di pulmo ibu, sedangkan di bayinya itu terjadi di plasenta, karena plasenta inilah yang menghubungkan antara bayi dan ibu. Terus kalau kayak gitu paru-parunya kan belum bekerja, terus kenapa dia masih mengalirkan darah ke paru-paru? Pertukaran oksigen. Ya enggak dong, pertukaran oksigen kan di plasenta. Iya benar. Jadi dia paru-parunya tetap harus dialiri darah karena paru-paru ini kan sebuah jaringan kan. Kalau misalkan dia nggak dialiri darah, ya nanti dia jaringannya bisa mati. Mbak, bukannya kalau yang kayak nutrisi gitu tuh bukan yang arteria intercostalis ya? Tapi kenapa ini lewat yang pulmonary trunk, yang arteria pulmonaris? Kenapa ya? Aku belum tahu sih. Tadi yang dari aku pelajarin gitu. Jadi dia tetap ke paru-paru supaya menjaga si paru-parunya tetap hidup. Coba nanti aku cari tahu lagi ya. Bener ya? Insyaallah. Gitu ya. Aku cek lagi. Kan dia tuh tanya Aida tuh nanti, kalian udah dari situ ya? Tanya dia bisa-bisa. Terus kita lanjut ke sistem limfatik. Jadi limfatik juga ada parva sama makna. Kalau parva itu berarti dia yang kecil. Lihat kan ini ada beda warnanya. Dia parva tuh dia cuma bagian sini aja, sedangkan yang makna tuh sisanya. Nah si parva itu nanti dia bakal ke ductus lymphatica dextra, sedangkan yang makna dia bakal ke ductus thoracic. Udah, ini nanti dibaca sendiri. Ini juga udah kan udah tadi. Belum. Udah tadi aku lihat PPT-nya. Ya udah aku skip juga. Ya udah kalau gitu kita vote dari gitu. Kayaknya penting sih. Hah? Bu, responsif pernah keluar? Insyaallah udah lanjut dulu. Nah ini kita ke klinis. Jadi Oh my God. klinis ini penting ya karena dia pernah keluar. Jadi paten ductus arteriosus. Berarti dia adalah gagal berkembangnya si ductus arteriosus. Jangan. Dia kan harusnya kalau lahir dia bakal berubah jadi ligamento arteriosus Botali. Nah kalau misalkan dia gagal, dia bakal jadi paten ductus arteriosus. Nanti bisa jadi pertanyaan, paten ductus arteriosus itu terjadi karena gagal berkembangnya titik-titik menjadi titik-titik gitu. Terus paten foramen oval sama kayak namanya, berarti dia si foramen oval ini dia gagal menutup menjadi si fossa ovale.
Terus ini ada tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot itu dia adalah kombinasi dari 4 penyakit ini. Terus ada aneurisma. Aneurisma ini tuh dia arterinya tuh membengkak atau mengalami dilatasi. Biasanya terjadi karena kerusakan dinding pembuluh darah. Nah, ini aneurisma ini kalau misalkan dia di otak dan dia pecah, dia bisa menyebabkan stroke. Terus ini juga perbedaan penyakit antara vena sama arteri. Jadi kalau arteri biasanya dia terjadi karena sumbatan, entah dia karena lemak atau dia karena gumpalan darah. Terus kalau yang di vena ini terjadi karena dinding venanya itu dia melebar dan menebal. Dia biasanya terjadi karena ada tekanan yang berlebihan. Kalian misalkan kalau ingat di blok 1.3 itu kan ada yang namanya hipertensi porta kan. Nah, inget kan? Itu kan bisa nyebabin dia ada apa sih yang di ya punya itulah inget-inget sendiri. Nah, misalnya di varises di kaki yang ada di kaput medusa, terus ada apa sih ambeien itu nama kerennya apa hemoroid. Terus habis udah selesai kok udah selesai. Udah selesai anak pindah.